aku Rizky Eka Saputri dengan NIM 136 kelas gedung 2 jurusan D4 Sipil dan Arsitektur angkatan 2019 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini aku akan menyelesaikan soal ujian akhir semester analisa struktur pada semester 4 ini oleh dosen Bapak Muhammad Nur Soleh STMT. Nah, untuk pengerjaannya itu apa? Yaitu merencanakan bangunan gedung 3 dimensi menggunakan SAP 2000. Di sini aku pakai yang versi 21. Nah, oke. Untuk teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap simak videonya dan let's trying. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke soal ujian akhir semester yang diberi oleh Pak Soleh. Untuk soalnya, kita diminta untuk merencanakan bangunan gedung menggunakan SAP 2000. Nah, untuk ketentuan-ketentuannya sudah tertera di soal. Untuk number of stories minimal 3, terus number of base X minimal 2, number of base Y minimal 2 gitu. Terus story height-nya sendiri 3,56, by width X 3,53, by width Y 3,56. Nah, teman-teman pasti kenapa kok ini merah kayak gitu? Di sini ada ketentuan dari Pak Soleh sendiri. Untuk A adalah angka NIM terakhir dan B adalah angka kedua NIM terakhir. NIM aku adalah 136 dan ini sudah aku input di soal untuk angkanya kayak gitu. Nah, terus diketahui juga modulus elastis beton 4700, akar F aksen C MPa, BC beton 2400, mutu beton F aksen C 25 MPa, mutu baja tulangan longitudinal BJTD 40 dengan FY 400 MPa dan FU 570 MPa, mutu baja tulangan geser BJTP 24, FY 240 MPa dan FU 390 MPa gitu. Nah, terus beban rencananya sendiri di sini dikasih 5 beban rencana, yaitu berat sendiri elemen, beban mati pada lantai tebal 12 cm, penggantung dan langit-langit 350 kg per meter persegi, tebal plat atap 300 kg per meter persegi, beban hidup pada plat lantai 150 kg meter persegi, dan plat atap sendiri 100 kg meter persegi. Nah, untuk beban horizontalnya sendiri di setiap lantai ada 126 kg. Terus kombinasi beban yang rencana yaitu ada 3, kita diberikan kayak gitu. Nah, terus untuk penyelesaiannya seperti apa? Kita langsung menyelesaikan dengan aplikasi SAP 2000. Oke, kita langsung buka aja. Nah, kita menggunakan SAP 2000 versi 21 ya teman-teman. Yang pertama, seperti biasa kita file new model. Nah, terus akan muncul kolom perintah seperti ini. Untuk default unitnya sudah sesuai dengan satuan kita KGFMC, karena di soal tadi kebanyakan dari satuannya sendiri menggunakan kilogram gitu. Nah, lanjut aja. Ini kita langsung pilih 3D frames karena kita merencanakan bangunan 3 dimensi. Nah, number of stairs-nya sendiri aku merencanakan untuk bangun 5 lantai gedung. Untuk number of base-nya 3, number of base Y-nya ada aku kasih 3 juga kayak gitu. Terus buat story height kita lihat di soal 3,56. Buat by width X-nya sendiri di soal 3,53, kita rubah 3,53. Di by width Y-nya sendiri kita buka lagi di soal 3,56, kita sesuaikan 3,56. Oke, langsung aja. Lama ya teman-teman. Oke, udah keluar di layar teman-teman semuanya untuk tampilan dari gedung yang kita rencanakan kayak gitu. Buat yang 2 dimensinya aku mau ke model exit-nya kayak gitu. Oke. Kita lebih ke maininnya ke bentuk 3 dimensinya aja. Nah, oke, setelah kita dapat bentuk kayak gini, apa yang kita lakuin selanjutnya? Kita ubah dulu tumpuannya dengan cara kita blok. Oke, kita blok dari tumpuan-tumpuan yang ada. Kita pilih sign, kita join, restraints. Kita ubah ke jepit. Oke, kita oke. Nah, udah berubah dari layar teman-teman untuk jepit kayak gitu tumpuannya.
Nah, setelah ini apa? Tentukan material yang akan kita gunakan apa aja, kayak gitu. Define material, add new material. Material type-nya kita pilih concrete karena kita mau masukin untuk beton. Kita standarnya kasih user, oke. Kita ganti nama jadi beton 25 MP. Ini ya teman-teman diketahui di soalnya kayak gitu. Mutu betonnya FACNC sama dengan 25 MPa kayak gitu. Oke, lanjut. Kita masukin di sini weight per unit volume yaitu 2400 kg per meter kubik. 2400. Untuk satuannya udah sesuai. Lalu selanjutnya kita submit untuk modulus elastisitasnya. Kita rubah ke Newton mm. Modulus elastisitasnya di sini 4700 akar FACNC MPa. Nah, gimana submitnya kita? Kita tulis 4700 bintang SQR kurung buka 25 kurung tutup gitu. Terus selanjutnya di sini kita tulis 25. Di sini juga 25. Udah sesuai, kita oke. Selanjutnya add new material. Untuk yang baja kita pilih rebar, standarnya user, oke. Rebar sendiri kita tulis BJTD 40. Ini sesuai sama soal. BCTD 40 untuk baja tulangan longitudinal dengan FY 400, FU 570. Oke, weight per unitnya sendiri sesuai dengan aturan yaitu ada 78,5. Oh maaf, ini kita rubah dulu satuannya ke kilonewton. Di sini menjadi 78,5. Ini teman-teman bisa lihat di tabel ya, kayak gitu. Terus untuk modulus elastisitasnya kita rubah dulu ke Newton mm. Untuk baja yaitu 200.000. Dan FY-nya sendiri tadi di soal dituliskan 400. Dan FU-nya 570. 400 570 400 570. Dah, kalau udah semua kita oke. Lalu kita add new material lagi. Oh ini ya, karena ini sama, add copy of material aja, lebih gampang. Ini kita ganti nama jadi BJTP 24 sesuai sama soal. BJTP 24 baja tulangan geser, FY 240, FU 390. Oke, ini kilonewton meter. Ini sesuai 78,5. Lalu untuk satuannya Newton mm 200.000 udah. Sekarang kita tinggal rubah yang ini. F-nya tadi kan 240. F-nya 390. Kita rubah 240 390. Oke. Nah, udah di sini ada material-material yang udah kita masukin tadi kita oke. Setelah kita dapat bentuk seperti ini, kita akan masukkan di balok dan kolomnya sendiri. Untuk perhitungannya seperti ini, balok dengan rumus H sama dengan L per 16, hanya 3,56 dibagi 16, dia dapatkan 0,2225, diasumsikan satu angka di belakang koma, kita ambil 0,3, lalu dengan B dengan rumus H per 2, 0,3 per 2 sama dengan 0,15, dan kolomnya nanti kita ambil tengah-tengah antara H dan B, kita akan coba 0,25 kali 0,25 atau K25 kali 25 gitu. Terus kita permudah dulu ya ini, kita biar gampang. Setelah tadi diketahui, kita masuk ke frame section, add new property. Di sini kita concrete rectangular. Nah,
Ini B 15 kali 30 15 cm 30 cm. Jangan lupa diubah ke 25 MPa beton. Ini kita BJTP 24 karena balok jadi ke beam, selimut balok dan kolom ini minimal 0,04 dilihat dari tabel apabila tidak berhubungan langsung dengan cuaca. 0,04. Kita oke. Ini udah oke. Langsung kita oke. Nah, kita add lagi property rectangular lagi, terus K 25 kali 25 cm 25 cm. Jangan lupa beton 25 konkret BJTP kolom 0,04 sesuai, kita oke lagi. Oke, udah semuanya ke submit untuk balok dan kolomnya, langsung kita oke. Nah, setelahnya kita akan seleksi mana yang untuk balok dan mana untuk kolom ya teman-teman. Nah, kita ke balok dulu. Oke, kalau udah semuanya kita assign frame section, kita klik yang beton yang balok B 15x30. Oke. Nah, nanti akan dengan sendirinya muncul angka sesuai dengan yang tadi kita tuliskan, balok 15x30. Oke, lalu untuk kolomnya kita akan juga blok kolomnya, assign lagi frame section, kita klik yang K, kita oke. Nah, oke, udah terlihat di sini kalau setiap dari kolom dan balok udah ada namanya sendiri kayak gitu ya. Oke, setelah kita dapat balok dan kolom tadi, kita masuk ke pembebanan sendiri. Nanti kita klik define load patterns. Nah, ada 3 beban, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Beban gempa sendiri nanti masuknya di beban horizontal ini. Jadi kita modify, kita ketikkan live. Oke, add new load pattern untuk kita masukkan quake atau gembanya. Quake. Udah. Nah, ini kita oke. Nah, setelah pembebanan sendiri, kita masuk ke define load combination. Nah, add new combo. Add new combo ini kita masukkan sesuai sama soal tadi. Nah, ini kombinasi beban rencana yaitu 1,2D ditambah 1,6L. Yang pertama, yang kedua 1,2D plus 0,5L plus 1E. Yang ketiga 1,2D plus 0,5L minus 1E kayak gitu. Oke, kita langsung aja 1,2D plus 1,6L. Nah, di sininya D-nya 1,2. Lalu kita add untuk live-nya 1,6. Terus add lagi. Oke. Nah, ini kita add new combo lagi 1,2D plus 0,5L plus 1E sesuai sama soal. Ini date-nya 1,2, add untuk live-nya 0,5, add-nya lagi kita add untuk earthquake-nya, quake-nya 1, add, kita oke, add new combo lagi. Oh, ini
karena ini sama, kita bisa add copy of combo. Di sini kita masukin 1,2D plus 0,5L min 1E sesuai sama di soal ini. Nah, terus kalau udah, nah kan, tapi kan karena di sini min 1E, kita modify untuk yang quick, kita min 1. Oke, ini kita klik OK. Nah, setelah pembebanan semuanya sudah masuk, kita OK. Nah, lalu kita sign. Habis itu kita frame root. Nah, frame root, distribute. Nah, sebelum masuk ke sini, ada penjelasan terkait distribusi pembebanan ini yang kita sebut dengan beban amplop kayak gitu. Nah, di sini sudah terlihat di gambar bahwa ada dua tipe nih, ada trapesium dan segitiga. Nah, sesuai sama panjangnya sendiri, untuk 3,56 jaraknya itu bentuknya trapesium, dan untuk 3,53 nanti bentuknya adalah segitiga. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan dari gambarnya, yaitu nantinya akan ada double kayak gini. Trapesiumnya ada dua, ada segitiganya ada dua kayak gitu. Ini perlu diperhatikan saat kita di gambarnya. Nah, seperti ini untuk penggambarannya. Jarak untuk trapesiumnya sendiri nanti dibagi 3, jaraknya dari 0 sini ke segitiganya ini 1,765, yaitu dari tinggi dari setengah segitiga atau sama dengan tinggi segitiganya. Nah, jarak dari trapesiumnya sendiri, atap trapesiumnya yaitu 0,03, karena ini tergantung sama NIM ya, gitu. Terus berikutnya juga sama. Nah, segitiga sendiri ini dibagi 2 karena kan tengahnya kayak gitu, kita ambil tengahnya. Setengah dari 3,53 yaitu 1,765. Tingginya sama. Nah, kalau di trapesium sendiri 1,765 ditambah 0,03 dan 1,765, yaitu ini hasil dari panjang sisi trapesium, yaitu 3,56. Nah, Oke, langsung saja untuk masuk ke pembebanan. Kita masuk ke beban mati lantai dulu. Kita blok dulu untuk lantainya. Nah, sebelumnya kita cek dulu apakah ini nanti trapesium atau segitiga. Caranya klik kanan, location 3,56. Oke, karena ini yang lebih besar, berarti ini nanti adalah bentuknya trapesium. Kita blok dulu untuk beban mati lantai. Ini nggak usah sampai atap karena nanti atap ada perhitungan angkanya sendiri. Setelah diblok, kita assign frame root, distribute. Nah, ini kan udah date nih, date global gravity force. Ini tetap aja nggak usah diapa-apain. Nah, karena tadi kita trapesium, jarak 0 tetap 0. Lalu yang selanjutnya jarak kaku berarti ada nih di perhitungan beban mati lantai 1,765 dikali 350, yaitu dari beban mati lantainya sendiri, dengan hasilnya 617,75. 350 ini berasal dari soal yang diketahui. 1765. 1,765. Nah, di bawahnya ini nah ini ada tanda pentung merah karena seharusnya kita di absolute dulu, absolute distance. Nah, ini kita masukin yang jarak tadi 1,765. Bawahnya berapa loads-nya? Nah, itu
ini beban mati lantai, hasilnya 617,75, kita pakai aja. Nah, karena trapesium berarti kan ada 3 kali pembagian jarak tuh tadi, ini berarti ditambah 0,03 dari jarak aku, berarti 1,795. Yields-nya sama. Nah, dan ini yang terakhir adalah 3,5. Ini 0 kayak gitu. Udah. Kita oke. Nah, sudah terlihat teman-teman semuanya, sudah tergambar untuk trapesiumnya ya. Dari gambar trapesium sendiri. Nah, terus kita masuk ke ini yang tadi aku jelaskan di awal terkait gambar ini. Nah, ini kan ada trapesium yang double nih. Ini double juga. Nah, caranya gimana? Kita coba nah ini kita blok untuk yang double trapesium di beban mati lantai. Nah, caranya sama, assign, frame loads, distribute. Nah, ini kan data-datanya masih nih. Kita karena double kita klik di add to existing load. Kita oke. Oke, kita balikin dulu ke tampilan tadi. Nah, bisa dilihat ini 2 kali ya, 2 kali dari yang di depan, 617,75 dikali 2 kalinya ini berarti 1235,5. Berarti udah ke submit untuk yang double kayak gitu. Nah, terus di sini kan atapnya melu ikut ke select nih. Kita blok dulu, kita hapus dulu untuk beban atapnya. Assign, frame load, distribute. Nah, kita delete. Oke. Nah, sudah hilang untuk beban dari atapnya sendiri. Nah, tadi kan udah nih yang di trapesium. Sekarang kita coba untuk pembebanan di sisi segitiganya. Nah, kita cek, klik kanan lagi, location 0,53, berarti benar ini untuk gambaran segitiganya. Beban lantai mati masihan, kita blok. Untuk amplop yang bentuknya segitiga, caranya gimana? Sama, assign, frame loads, distribute. Nah, ini kita replace. Nah, karena segitiga tetap dari 0 kan, dari titik 0 jaraknya tetap 0, pembedaannya 0. Nah, kita masih sama menggunakan 1,765, tapi di sini juga masih sama 617,75, tapi di sininya kita langsung menggunakan 3,53 karena kan hanya dibagi 2 kayak gitu, ininya 0, ininya di 0-in. Udah, kita oke. Nah, udah kelihatan di sini untuk beban segitiganya, teman-teman. Nih, ini bisa dilihat teman-teman juga 617,75. Nah, ini kan masih di gambar yang ini tadi. Ini kan juga sama nih, ada yang segitiga double. Nah, caranya sama, kita ituin dulu, arahin ke yang gampang buat kita blok kayak gitu istilahnya. Kita blok di dua tengahnya, sama, assign, frame load, distribute. Nah, karena tadi double berarti kita add. Kita oke. Oke, nah di sini sudah terlihat ya teman-teman semuanya untuk
Nah, ini 617,75. Ini 2 kalinya berarti kan udah benar. Oke. Nah, ini masih keblok nih. Masih atapnya masih ikut. Nah, kita remove lagi atapnya karena kan bebannya sendiri. Distribute, kita delete. Oke. Nah, udah hilang untuk atapnya. Sekarang kita cek apakah setiap sisi sudah ada beban matinya. Ini sudah ada. Nah, ini benar-benar bentuknya kan seperti amplop nih, kalau teman-teman perhatiin, kayak amplop dibuka kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke atap, beban mati atap. Beban mati atap kan tadi belum tuh. Oke, kita kerjain buat beban mati atap. Kita klik kanan kayak tadi, kita cek apakah ini oke, ini segitiga karena 3,3 kan. Kita blok, kita blok juga di atapnya, pokoknya sama di blok. Nah, di assign juga sama frame load distribute. Di sini replace. Nah, karena kan ini beban mati atap, tadi ada hitungannya sendiri buat beban mati atap, yaitu nanti hasil bawahnya 529, loads-nya 529,5. Kita copy. Karena segitiga sama 1,765 jaraknya, kita pakai yang ini. Udah, kita rubah hanya di loads-nya saja. Kita oke. Nah, udah kelihatan ya teman-teman, udah ada bebannya di ini. Nah, ini kan berarti ini sama ini itu adalah yang double. Kita add lagi frame loads distribute, add dengan data yang sama, kita oke. Oke, ini udah double ya, kita lihat perbedaannya. Yang di tengah ini, yang 2 sama 3 ini adalah 2 kali dari beban yang di nomor segitiga 1 sama segitiga 4 kayak gitu. Nah, tadi kan udah amplop yang segitiga, sekarang kita putar untuk yang amplop trapesium. Kita blok lagi juga, kita assign, kita frame load, distribute. Nah, kita replace. Nah, yang di awal tadi trapesium itu dibagi ada jaraknya 3. Nah, jaraknya 3 berarti kan ini tambah dari jarak aku 0,03, berarti 1,795. Di sini masih sama, kita pakai ini. Nah, di sini 3,56. Oke. Nah, sama kayak yang tadi, bahwa ini dan juga ini adalah double. Kita assign, kita frame load, distribute. Ini kita add, langsung aja datanya sama. Oke. Teman-teman bisa lihat untuk pembebanannya udah semuanya di beban mati. Nah, udah, sekarang kita beralih untuk beban hidup. Caranya gimana? Caranya sama, kita cek dulu apa ini tuh apa. Ini itu bentuknya trapesium. Nah, kita mau masukin di beban hidup lantai. Caranya sama kayak tadi, kita blok semuanya kecuali atap. Kita blok semuanya kecuali atap di bloknya. Nah, kalau udah semua ke blok, kita assign. Sama caranya masih distribute. Nah, di sini kita ke left. Nah,
kita ganti dulu ke replace. Untuk jarak-jaraknya masih sama, absolute distance-nya, karena tadi trapesium berarti udah bener ini kita pakai 3 jaraknya. Nah, yang jadi beda adalah di loads-nya ini. Beban hidup itu perhitungannya beda ya, teman-teman semuanya. Nah, beban hidup sini dikalikan 150, hasilnya 264,75. Ini untuk beban hidup lantai. Kita copy aja. Kita paste di sini, kita paste di sini. Nah, oke, ini sudah oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa tadi beban mati yang kita udah hitung nanti akan tiba-tiba hilang, tapi itu nggak hilang karena udah terekam. Dan di sini karena sudah beda pembebanan di hidup dan mati, jadi kita kalau mau nyelesain di hidup bakal fokus untuk nyelesain di beban hidup kayak gitu. Nah, masih sama kayak tadi, ini ada yang double-double nih. Nah, kita pergi ke sudut pandang yang kayak tadi aja deh, yang lebih gampang. Nah, ya kita blok untuk yang double-double nih, trapesium double. Assign, frame loads, distribute, add. Oke. Kita balikin untuk kita bisa zoom di sini. Oke, tadi kan kita udah kasih dua-dua nih, pembebanannya double-double, kita bisa cek 264,75. Nah, perkalian duanya atau double-nya itu bisa ke 529,5. Nah, berarti ini udah benar bahwa ini sudah kita perhitungkan untuk 2 kali. Nah, atapnya ini karena keblok, kita kayak tadi delete, assign, frame loads, distribute, kita delete. Oke. Nah, oke, kalau sudah kita masuk ke yang segitiga. Oke, segitiga. Sama kita blok semuanya yang balok nih. Kita masih beban hidup lantai. Assign, frame loads, distribute, replace. Nah, di sini karena tadi segitiga, berarti ini cuma butuh jarak keduanya aja. Ini berarti langsung kita ubah ke 3,53. Ini kita nolkan. 0 kita oke. Nah, udah kebentuk ini untuk segitiganya. Nah, terus kita langsung masuk ke yang double-double. Kita kayak tadi. Nah, yang double kita blok lagi, kita assign, frame loads, distribute, add. Oke. Oke, udah kita cek semuanya, udah ada pembebanan semuanya. Nah, ini tadi ya 264,75, 2 kalinya 529,5. Oke, ini untuk yang seperti itu. Nah, ini atapnya kena nih, kita hapus dulu. Blok, assign, frame loads, distribute, kita delete. Oke. Nah, atapnya kita mau masukin angkanya untuk yang oke, kita tes dulu ini apa.
3,53, berarti ini segitiga ya. Kita blok lagi, assign beban hidup atap, distribute, plus beban hidup atapnya, jaraknya tetap sama, beban hidup atapnya kita lihat dari perhitungan 100, kita masukin berarti jadinya 176,5. Oke, karena segitiga berarti hanya 2, kita oke. Nah, ini double seperti biasa yang tadi sebelum-sebelumnya. Kita tinggal add ya nanti, assign frameless distribute, kita add. Oke, langsung kita ke yang ratio. Oke, kita blok semuanya, kita assign lagi frameless distribute, kita replace. Nah, trapesium berarti ini ada 3 kali jarak, berarti 1,795, ini 3,56 jaraknya berarti ini. Nah, kalau udah semuanya ini kita oke. Nah, sudah muncul teman-teman bakal seperti ini. Nah, untuk yang ini, dan ini kita akan add untuk bebannya. Add. Oke, udah semuanya. Kita cek lagi apakah semuanya sudah ada bebannya. Oke, udah semuanya. Nah, ini jelas banget kelihatan ya teman-teman bahwa ini seperti amplop gitu. Oke, beban hidup udah, beban mati udah. Sekarang kita masuk ke beban horizontal. Nah, ini kita bikin titik-titik untuk satu sisi aja dipakainya. Kita klik di satu sisi aja. Ini yang menghadap ke sumbu X ya teman-teman. Oke, klik lagi, dan di sini diklik, klik. Kita klik, di sini, di sini. Oke, kalau sudah semuanya kita assign join nodes, kita force di sini, kita pilih yang quick. Nah, ini kita masukin di sesuai sama soal tadi. Berapa? 1,126. 126 oke. 126. Ini kita oke. Nah, akan ada panah yang ini itu menandakan bahwa bebannya itu masuk ke arah X-nya. X yang di sini kan ke dalam sana, dan ini sudah benar ke arah dalam gitu. Oke, kalau sudah beban gempa atau vertikalnya sudah jadi, kita langsung analyze, set analyze. Lalu kita pilih yang space frame, oke. Kita analyze lagi, run analysis, yang model kita downloadkan, run now. Ini kasih nama. Oke, save. Oke, nah modelnya kan seperti ini nanti ketika bangunan itu
sudah terkait pembebanannya sendiri akan seperti ini. Nah, ini bisa kita start animasi. Oke, kira-kira akan seperti itu ketika nanti bangunan ini ada bebanannya kayak gitu. Nah, setelah kita lihat gaya-gaya diagramnya yang di join tadi, yang di sini akan seperti ini. Kita bisa melihatnya, ada angka-angka perhitungannya di sini. Nah, untuk kita melihat gaya normal, gaya D-nya juga M-nya, caranya display show forces to frame. Nah, ini axial force itu gaya normalnya. Ini kita bisa melihat. Nah, seperti ini. Nanti, terus untuk share-nya kita apply. Oke, kita show values biar kita tahu angka-angkanya. Nah, seperti itu. Untuk mau torsinya, ini untuk momen 33 bidang M-nya. Nah, seperti ini, kayak gitu. Oke, bisa juga melihat di design, concrete, verify all member passed. Nah, sudah ada tulisannya bahwa all concrete frames passed the stress or capacity check. Nah, ini berarti bahwa segala dari pembebanan dan struktur kita sudah mampu untuk menahan beban-beban di atasnya dan layak kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman buat perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian, bye-bye.